Ampera itu organisasi relawan. Organisasi relawan. Yang dibangun oleh semangat anak-anak muda yang mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI di tahun 2024. 2024. Okay. Iya, kita tuh sudah sama-sama tahu ya bagaimana track record seorang Prabowo, kan, bahwa dia seorang prajurit, gitu kan, yang punya pengalaman banyak mendedikasikan hidupnya terhadap bangsa. Dia tuh sejak awal udah bicara soal pasal 33. Pasal 33. Nasionalisasi pasal 33. Yang kalau di softkan hari ini tuh bahasanya itu industrialisasi gitu. Beliau orang yang suka lelucon gitu kan. Ternyata makanan kesukaannya juga Indomie goreng itu kan sama kayak kita gitu loh. Jadi ya biasa aja. Jadi Ampera hadir untuk menerjemahkan itu gitu loh, bahwa sosok Prabowo Subianto itu nggak sekejam itu gitu loh, bahwa dia adalah sangat berbaur dengan anak-anak milenial dan Gen Z, dan itu terbukti dari elektabilitasnya yang meningkat terus kan. Pemirsa setia Gema Pos, balik lagi sama saya Ricky. Akhir-akhir ini pemilu makin panas. Dukungan-dukungan untuk para cawapres juga makin mengerucut. Termasuk beberapa kelompok anak muda, kelompok relawan yang sudah mendeklarasikan dirinya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bersama sosok anak muda, perempuan cantik. Dan aktivis perempuan. Tapi kemarin bersama teman-temannya, nah ini nanti kita ngobrol sama si aktivis perempuan ini. Siapa sih teman-temannya gitu kan? Deklarasi untuk mendukung Prabowo Subianto. Namanya adalah Minaria Christine Natalia Simarmata, betul ya? Lengkap banget ya. Ada Simarmata berarti orang Batak ini. Oh, iya. Halo Minar. Halo Bung Riki. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih udah ke Gema Pos. Sama-sama, makasih juga udah diundang. Ya, kita penasaran nih sebenarnya. Ini Minar adalah aktivis perempuan. Ya. Terus kemudian sekarang statusnya sebagai Sekjen Ampera. Ya. Dan kemarin sudah deklarasi ya katanya ya? Sudah, kita sudah deklarasi tanggal 24 Juli kemarin. 24 Juli. Ya. Apa sih Ampera? Ampera itu organisasi relawan. Organisasi relawan. Yang dibangun oleh semangat anak-anak muda yang mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI di tahun 2024. 2024. Oke. Ya. Jadi kawan-kawan yang ada di Ampera itu adalah kawan-kawan yang dilatar belakangi oleh aktivis. Tidak semua aktivis, tapi ada juga lintas bidang profesi, seperti teman-teman yang aktif di bidang kemaritiman, perawat, mahasiswa, gitu kan, dan begitu juga dengan teman-teman aktivis yang sudah punya pengalaman berjuang lah, kira-kira begitulah, mulai dari mahasiswa kan. Jadi bisa disebut ini Gen Z sama milenial. Benar banget, Gen Z sama milenial. Gabung di Ampera. Gabung di Ampera. Kemarin deklarasi tanggal 24. Tanggal 24 Juli. Kemarin nggak diundang kita ya, iya. Deklarasinya ya. Ya itulah saking saking ribet ya. Saking kita banyaknya yang mau bergabung Cile. Jadi ngurusin kan mobilisasi teman-teman dari Banten kan, dari mana-mana, dan aku juga ada buat tretikal kemarin kan, dan agak sok sibuk gitu kan, jadi agak sibuk lah. Tapi rame, kemarin kita lihat rame sekali. Alhamdulillah rame. Ya, antusiasme teman-teman Ampera, bahkan di luar dari teman-teman Ampera, banyak yang hadir. Sekedar melihat atau mau mendengar apa sih sebenarnya Ampera itu, gitu kan. Banyak yang datang. Apa sih Ampera itu? Nah ini kita lagi bahas nih apa sih Ampera. Kalau Ampera sendiri berarti ini deklarasi di pusat, berarti selanjutnya akan deklarasi ke daerah-daerah. Iya benar banget. Jadi kemarin deklarasi itu secara nasional
Jadi di dalam bidang di dalam bidang organisasinya itu kita sebut sebagai Circle Nasional. Jadi Circle Nasional kemarin sudah deklarasi di Rumah Besar 08 di Selipi, dan mungkin akan diikuti dengan deklarasi-deklarasi di berbagai provinsi. Kalau yang terdekat di mana mau deklarasi? Banten. Banten. Banten dan Jawa Barat. Dan kemungkinan besar itu kita akan deklarasi di akhir Agustus serentak ya, mungkin dengan NTB, Banten, dan Jawa Tengah, Jawa Barat. Berarti ternyata udah banyak di daerah-daerah ya strukturnya ya? Iya, karena memang sejak 2 bulan terakhir itu simpulnya memang sudah kita rajut. Kan? Simpulnya sudah kita rajut, yang kemudian kita mau membuat Ampera ini tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul lalu mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo, tetapi kupikir karena dipimpin oleh banyak teman-teman aktivis, kita mau secara organisasi ini tertib gitu loh. Secara organisasi tertib, strukturnya ada, dan teman-teman yang mendukung, menyatakan diri mendukung Prabowo itu pun memang ada grand programnya gitu loh, ada yang ditawarkan, jadi isinya ada, kira-kira kayak gitulah. Ini teman-teman melihat, saya nggak tahu ya, teman-teman aktivis atau tadi ini masih muda semua, masih ya milenial Gen Z lah ya. Milenial Gen Z. Pasti masih menggebu-gebu soal pemikirannya, soal semangatnya kan begitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dilihat dari Prabowo? Kenapa kemudian memastikan diri untuk mendukung Prabowo sebagai presiden di 2024? Iya, kita tuh sudah sama-sama tahu ya bagaimana track record seorang Prabowo, kan, bahwa dia seorang prajurit gitu kan, yang punya pengalaman banyak mendedikasikan hidupnya terhadap bangsa gitu kan. Dia ya bagiku dia seorang patriotik lah yang punya banyak sumbangsi dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa gitu kan. Dan kupikir itu menjadi pijakan bahwa Prabowo adalah sosok yang sangat tepat untuk sosok yang tepat dan punya sejarah yang panjang untuk bisa memimpin Indonesia ke depan. Karena dia orang yang sangat visioner, orang yang sangat berpengalaman dalam geopolitik, dan itu yang kita butuhkan gitu lah. Orang yang strategis seperti Prabowo itulah yang dibutuhkan anak-anak muda hari ini. Tapi kalau kita kalau misal orang bilang bahwa Prabowo seorang yang ambisius, menurut anak muda kan udah beberapa kali ikut pemilu tapi kemudian nggak lolos begitu. Kalau menurut pandangan dari Ampera seperti apa? Apakah itu bagian dari itulah seorang prajurit gitu yang pantang menyerah gitu? Oh iya, bisa jadi. Makanya aku bilang Prabowo itu kalau ada yang bilang antara ambisius, ya sah-sah saja orang mau sampaikan seperti itu. Tetapi jangan lupa juga antara ambisius sama patriotik bisa jadi loh. Dia seorang prajurit. Jadi jangan tanya sama orang yang benar-benar mendedikasikan hidupnya, seorang pejuang patriotik tuh kalah ya bangun lagi, kalah bangkit lagi gitu loh. Kalah bergerak lagi, maju lagi kan gitu. Itu nggak akan pernah habis. Hasrat seperti itu nggak akan pernah kering di naluri seorang patriotik. Tapi kalau dipikir-pikir ini seorang aktivis nih ya, kan mungkin ini perspektif yang liar juga teman-teman, kan masih banyak calon lain. Ada Anies, ada Ganjar, yang sekarang muncul kan, ada Prabowo. Nah, apakah kemudian kalau tadi bilang Prabowo seorang patriotik, ini kan ya mungkin itu beda dari yang lain. Tapi kemudian untuk memastikan teman-teman Ampera, kita pilih Prabowo ini, kan nggak mungkin kita bilang patriotik aja kan? Pasti. Itu apa? Kenapa kemudian milih Prabowo aja daripada yang Ganjar ataupun Anies? Ya. Prabowo itu sejak Pilpres tahun 2019, pandanganku ya, yang kemudian ini menjadi pandangan teman-teman lain, bahwa dia tuh sejak awal udah bicara soal pasal 33. Pasal 33. Nasionalisasi pasal 33.
Yang kalau di softkan hari ini tuh bahasanya itu industrialisasi. Gitu. Oh. Jadi kupikir anak-anak muda yang paham soal itu adalah isu strategis yang harus dilakukan agar kemudian kita itu bisa merasakan yang namanya masyarakat sejahtera, adil dan makmur itu. Jadi pandangan kami terhadap Prabowo itu ya secara programatik, bahwa dia konsisten dari sejak tahun 2019 hingga hari ini bicara soal industrialisasi, gitu kan? Karena bonus demografi hari ini yang menerjang Indonesia, dalam tanda kutip menerjang itu baik, gitu kan? Bahwa kita hari ini panggung-panggung demokrasi kita hari ini dipenuhi oleh anak-anak muda, kan? Yang kemudian ini suatu hari nanti akan membesar di tahun 2040. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang dengan program yang tepat, bahkan bonus demografi itu tidak menjadi satu keberlimpahan, tapi malah jadi malapetaka gitu loh. Jadi malapetaka untuk kemajuan Indonesia, untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Jadi itu harus diantisipasi dengan program industrialisasi, karena dari program industrialisasi itulah lapangan pekerjaan lahir kan. Jadi kita mampu mengindustrialisasi laut, pertanian, gitu-gitu loh. Dan itu kan akan melahirkan lapangan-lapangan pekerjaan yang akan menjamin, yang akan menopang dari keberlimpahan bonus demografi ini. Tapi kalau yang ditawarin sama teman-teman Ampera ke Prabowo ada apa aja? Maksudnya soal program tadi bicara soal program, ekonomi, soal kemudian lapangan pekerjaan, industrialisasi, ya benar. Itu tawarannya itu memang kajian dari teman-teman bahwa itu yang paling penting. Benar, itu yang paling penting. Makanya di struktur Ampera sekalipun, di dalam strukturnya kita ya, di Sirker Nasional, itu kita buat per bidang. Ada yang bidang kemaritiman, ada yang bidang energi, ada yang bidang pertanian, gitu kan? Ada yang bidang kesehatan. Karena per bidang ini akan menerjemahkan apa dampak dan turunan dari industrialisasi yang harus dilakukan oleh Bapak Prabowo. Gitu loh. Jadi kupikir sangat strategik ya. Isu industrialisasi itu sangat pas. Karena industrialisasi itu bukan main-main gitu loh. Ada UMKM di dalam, ada kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan anak muda gitu kan dalam lapangan pekerjaan. Dan kami percaya itu hanya bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Keren ya. Keyakinan anak muda. Iya benar. Karena itu dia tidak bicarakan baru-baru ini, dia sudah bicarakan sejak dulu dan itu konsisten gitu loh. Itu konsisten. Dan kami pikir dengan kekonsistenan dia bicara soal industrialisasi sebagai strategik programnya, berarti dia paham apa yang dibutuhkan Indonesia hari ini tuh dia paham gitu loh. Iya. Konsep pertahanannya juga kan tidak hanya bicara soal alutsista kan, tidak hanya bicara soal militer, tapi juga soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ketahanan pangan, betul. Berarti kayaknya mungkin sejalan ya dengan pemikirannya teman-teman Ampera gitu. Sangat sejalan, bukan hanya dengan teman-teman Ampera, termasuk apa yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Hilirisasi tuh, Pak Jokowi sudah memulai itu kan, yang kita sempat kena serangan dari IMF gitu kan. Dan itu harus didukung, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu harus didukung. Dan itu disambut baik oleh Pak Prabowo. Dan kami percaya itu. Terus kalau bicara soal Prabowo kepada generasi yang milenial dan Gen Z, benar. Pemahamannya teman-teman milenial dan Gen Z itu memandang Prabowo seperti apa? Apakah sama seperti yang Ampera sebut tadi? Ya campur aduk sih ya. Jadi kalau ke Gen Z hari ini ya, kalau kita temui itu memandang Prabowo itu hampir tidak konfrontasi. Berbeda dengan mungkin generasi milenial kan yang paham kalau Pak Prabowo itu adalah seorang militer gitu kan. Sehingga dalam benaknya anak-anak milenial itu Pak Prabowo itu aduh sangar nih gitu kan. Keras nih gitu kan. Padahal enggak. Padahal
ya nggak gitu loh. Beliau orang yang suka lelucon gitu kan. Ternyata makanan kesukaannya juga Indomie goreng itu kan sama kayak kita gitu loh. Jadi ya biasa aja. Jadi Ampera hadir untuk menerjemahkan itu gitu loh, bahwa sosok Prabowo Subianto itu nggak sekejam itu gitu loh, bahwa dia adalah sangat berbaur dengan anak-anak milenial dan Gen Z, dan itu terbukti dari elektabilitasnya yang meningkat terus kan. Survei beberapa kali. Betul. Kalau soal kedekatannya Pak Prabowo dengan Jokowi, kan sekarang ini ya makin mesra, bukan makin mesra sih, menurutku ya apa namanya, bestie ya, bestie ya begitulah istilahnya kalau zaman sekarang, bestie, udah kayak bestie gitu. Itu pandangannya teman-teman seperti apa? Tentu senang ya. Ya, senang karena ya istilah cawe-cawe itu juga kan berhasil berarti gitu kan. Sekarang sudah gilirannya Pak Prabowo kan begitu. Iya, giliran Pak Prabowo ya. Ya kami sangat sangat apresiasi ya dengan kedekatan itu gitu kan, karena hasil dari kedekatan itu mendulang popularitasnya Pak Prabowo gitu kan. Mendulang karena hasil survei mengatakan bahwa 90% masyarakat Indonesia itu puas terhadap Jokowi. Betul. Gitu kan. Nah, dengan diboncengnya Pak Prabowo gitu kan, ini akan membangun satu paradigma yang positif terhadap Pak Prabowo. Iya, termasuk kemarin itu di Jatim relawannya Jokowi kan turut gabung mendukung Prabowo. Artinya makin banyak dong gerbongnya. Makin banyak. Berarti teman-teman Ampera ini sudah yakin kalau kemudian 2024 Prabowo Subianto akan menjadi Presiden RI? Yakin, sampai hari ini kita yakin. Yakin, dan keyakinan itu bukan keyakinan kosong gitu loh. Keyakinan itu ada basisnya. Basisnya itu yang pertama secara politik, bahwa hari ini tokoh-tokoh politik Indonesia banyak yang merapat kepada Pak Prabowo, termasuk aktivis gitu kan. Termasuk aktivis. Dan itu basis ya, basis yang kemudian kita yakin. Terus yang kedua, isu yang Prabowo bawa juga yang saya sampaikan tadi itu menjadi basis keyakinan kita. Dan yang ketiga, cara Pak Prabowo membangun kedekatan yang kemudian itu hasilnya ada gitu loh, dan terlihat melalui elektabilitasnya itu. Ya, dan sampai hari ini kita yakin bahwa kalau dilakukan dan dikerjakan seperti ini terus menerus, ya Prabowo bisa jadi presiden. Berapa persen keyakinannya? Kalau untuk saat ini mungkin 70% lah ya. 70%. Hampir mendekati ya, boleh lah ya. Berarti ini belum 100% ini. Masih ya, karena kan masih ada sekarang 7 bulan lagi. 70% Ampera yakin bahwa 2024 Prabowo Subianto menang. Ya. Tapi kalau tadi sempat disinggung soal aktivis juga merapat di kediamannya Pak Prabowo kan begitu. Soal terus kemudian bertemu juga. Ini sebagai aktivis juga, cuman kan beda generasi ya. Oh iya. Beda generasi. Itu memandangnya seperti apa? Kan salah satunya ada Bung Budiman Sujatmiko. Ya. Itu bagaimana pandangan teman-teman aktivis dan milenial juga? Ya mungkin lebih ke aktivis kali ya. Aktivis. Kalau saya ya, kami memandang itu sebagai satu yang positif. Isu persatuan nasional yang dibawa oleh Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto itu adalah satu energi positif yang harus disambut. Karena di tengah deras arusnya global, kita sedang menghadapi krisis global ekonomi gitu kan, intervensi asing dan lain sebagainya. Kita butuh isu yang strategis yang hanya bisa dibawa oleh orang yang paham
secara geopolitik, orang yang paham, orang yang punya sejarah panjang, dan orang yang bisa melihat Indonesia dalam kacamata ke depan gitu loh. Jadi Ampera meyakini itu bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang pas untuk menjadi tokoh pemersatu soal persatuan nasional itu. Jadi kalau semisal kanda-kanda, bung-bung yang lalu juga merapat itu ya welcome aja ya teman-teman ya. Iya. Ya harusnya didukung. Ya tergantung ya. Kita mau melihat persatuan nasional itu mau dari kacamata seperti apa. Kalau kita mau melihat persatuan nasional dari kacamata masa lalu, kupikir beda lagi ceritanya. Tetapi kalau mau melihat persatuan nasional dari kacamata kondisi Indonesia hari ini, ya harus didukung. Berarti, tapi memang akhir-akhir ini gerakan aktivis senior-senior itu sepertinya makin lincah dan makin berada di mana-mana seperti itu. Termasuk ini mungkin junior-juniornya ini ngikutin ya. Mulai dari Kanda hingga Dinda gitu ya kan. Oke. Aktivis 98 terus kemudian turunannya ini juga mulai bergeliat masing-masing. Tapi ini saya pikir sebagai sebuah aktivitas yang maju karena kemudian pemuda mulai turut langsung terlibat dalam aktivitas politik dan ini makin menggeliat. Nggak cuma teman-teman milenial saja, tapi generasi Z juga mulai banyak bicara soal politik, banyak bicara soal 2024. Tapi kalau bicara soal Prabowo nih untuk generasi milenial, ada nggak sih yang menurut Minar ini yang masih kurang dan perlu untuk lebih dijoskan lagi gitu? Oh, tentu ada ya. Bahwa kita itu melihat elektabilitas Prabowo hari ini jangan jenawa juga gitu loh. Jangan merasa langsung wah gitu kan, enggak. Karena itu enggak bagus buat Pak Prabowo-nya gitu kan. Ada yang harus lebih ditanamkan kalau menurut kami ya, yaitu soal kebudayaan sih. Oke. Ya. Karena sejak awal Ampera memilih industrialisasi sebagai grand programnya kita gitu kan. Tetapi ruang kreativitas yang diambil oleh Ampera adalah bicara soal kebudayaan. Kami menganggap Pak Prabowo bukan tidak paham kebudayaan, tapi masih agak kering gitu loh, masih agak kering gitu kan. Karena namanya juga prajurit gitu kan, ya kan. Gak mungkin semua bisa kan, pasti ada sisi-sisi yang harus kita tambal kan gitu. Betul. Nah, dan itu kan bagus dan cukup positif. Kami mau memang ada satu lebih ditanamkan lagi soal kebudayaan di lingkaran-lingkaran Pak Prabowo ini. Karena itu kan nilai-nilai yang kemudian itu bisa diterima oleh siapapun. Jadi Ampera memilih kebudayaan sebagai ruang kreativitas. Nah inilah sebenarnya cara kami sebagai strategi dan taktik kami untuk mendekati anak-anak milenial hari ini. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung pilih Pak Prabowo ya, nah, bukan begitu. Tetapi kan anak-anak muda hari ini kan punya ruang kreativitasnya masing-masing ya. Jadi kan kita ini tinggal masuk aja tuh, entahkah itu musik atau apapun. Maka isu kreativitas soal kebudayaan itu yang sedang kami jalankan. Dan sembari juga harus terus ditanamkan kepada Pak Prabowo gitu loh. Apa aktivitas terdekat yang mungkin dilakukan terkait itu ya untuk teman-teman sama bareng juga dengan Pak Prabowo gitu misal? Ada? Ada dalam gambaran kita, tapi memang belum dijajaki. Dalam waktu dekat ini kita mau membuat satu pertemuan memang yang kemudian pertemuannya lebih strategis bicara soal industrialisasi itu. Tetapi mungkin nanti soft selling soal Pak Prabowo-nya mungkin kita akan pakai cara-cara kebudayaan itu. Nanti mungkin kita akan buat event musik kan. Kita sekarang mengulik-ulik nih, ternyata Pak Prabowo tuh suka lagu koplo gitu loh kan. Seorang Prabowo Subianto gitu kan koplo, ya. Suka koplo. Nanti kita mungkin akan buat koplo night gitu kan bersama Pak Prabowo. Kita memang ambil segmennya musik Bung, jadi
supaya lebih bisa diterima semua Seru orang. kayaknya ya. Oh iya dong, karena kan musik ini anak muda, anak kecil, semua kan punya seleranya masing-masing. Betul. Ini seru kayaknya kalau kita ngobrolin Prabowo ini nggak ada habisnya kayaknya di sama Minar. Tapi terakhir dah, coba sampaikan kepada generasi milenial dan kemudian generasi Z maupun yang generasi sebelumnya bahwa 2024 jangan sampai golput. Lalu kemudian ajak untuk ini loh, pilih Prabowo. Silakan. Oke. Mungkin apa ya, anak-anak muda hari ini kita tuh punya sejarah historis yang panjang, mulai dari Sumpah Pemuda, kemerdekaan, Angkatan 66 sampai reformasi. Itu anak muda punya kendali yang panjang terhadap arah bangsa gitu. Historis itu sudah menjadi landasan yang dasar agar anak-anak muda memang harus punya pilihan politik, harus punya keberpihakan politik yang itu akan menentukan nasib anak-anak muda ke depan. Jadi anak-anak muda nggak boleh melewatkan kesempatan memberikan hak politiknya, karena itu menjadi barometer atau tolak ukur apa yang akan terjadi ke depannya terhadap Indonesia. Keputusannya itu ada di tangan anak-anak muda. Jadi harus terlibat, dan kupikir mendukung Pak Prabowo dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan cita-cita yang kita inginkan, yaitu masyarakat adil dan makmur itu. Iya, udah luar biasa sekali. Saya pikir penutupannya akan ngajak, ayo pilih Prabowo, ternyata Soft panjang selling dong. sekali. Ternyata luar biasa. Nah inilah bedanya aktivis. Pasti ngomongnya agak panjang. Terima kasih ya Minar. Oke. Nanti kapan-kapan diskusi lagi kita. Siap. Jangan kapok-kapok. Oh iya dong, pasti senang kita. Ya, jadi kalau nanti ngomongin soal Prabowo, nanti mungkin ada isu-isu lain yang bisa kita obrolin begitu ya. Mungkin nanti gerakannya Pak Ampera seperti apa. Oke, terima kasih sekali lagi. Nanti kita bisa ngopi-ngopi lagi. Siap, Bung. Untuk pemirsa Gema Pos, jangan lupa nantikan video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.